Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 63. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Adiaksa tidak lagi menugaskan suruhannya, tapi dia sendirilah yang pagi ini sengaja pergi ke rumah Arsy untuk mencari keberadaan putranya. Saya pernah antar Bu Lili, Pak, dan kalau saya nggak salah ingat rumahnya adalah yang ini. Kata sopir yang mengantar mereka sudah tiba tepat di depan rumah Arsy. Benar yang ini? Tanya Adiaksa. Iya, Pak, benar yang ini sepertinya. Adiaksa menatap rumah Arsy dan memang sangat jauh jika dibandingkan dengan hunian miliknya. Tapi entah kenapa Juan bisa sampai hati menentang mamanya demi gadis penghuni rumah kecil itu. Tunggu sebentar ya, saya nggak akan lama kok, kamu putar arah saja dulu, kata Adiaksa pada sopirnya itu. Baik Pak. Sang sopir sigap turun dari mobil lalu membukakan pintu untuk tuannya. Adiaksa turun dan memperhatikan ke sekitar lingkungan rumah Arsy. Entah perasaannya saja, atau memang lingkungan ini sepi senyap seperti tak ada penghuninya. Adiaksa berjalan lebih dekat ke depan rumah Arsy dan di sana memanglah sepi, tapi ada beberapa barang perlengkapan pesta yang teronggok di sudut teras. Assalamualaikum, permisi, seru Adiaksa. Dia menunggu dan merasakan percuma karena kenyataannya rumah itu memang kosong dan tidak ada penghuninya. Assalamualaikum, ucap Adiaksa lagi dan masih berharap ada yang menyahut. Tak lama, ada seorang tetangga lewat dengan set kebaya rapi dan kebetulan itu adalah Ibu Handoko yang akan pergi ke pestanya Arsy. Maaf, Anda nyari siapa ya? Tanya Ibu Handoko. Adiaksa menoleh dan bersyukur karena ada orang lewat yang bisa ia tanyai. Maaf Bu, ini benar rumahnya Arsy kan? Tanya Adiaksa. Iya, benar. Anda nggak dikasih tahu kalau pestanya diadakan di gor ujung jalan sana, bukan di sini, kata Bu Handoko. Pesta? Adiaksa tak mengerti pesta apa yang dimaksud oleh Bu Handoko. Pesta? Iya, pesta pernikahan Aci digelar di gor, bukan di sini. Anda salah satu tamu undangan nikahannya Aci kan? Pernikahan? Sekarang Adiaksa sudah tak menduga-duga lagi. Berarti niat Juan menikahi Arsy memang sudah benar-benar terwujud dan terwujud di hari ini juga. Ada banyak perasaan yang bercampur di hati Adiaksa. Antara tak percaya, ada juga sedikit senang karena ternyata putranya memang tak main-main. Tapi kemudian Adiaksa down lagi begitu ingat kalau kondisi istrinya sedang drop di rumah sakit. Sudah pasti akan semakin drop kalau mengetahui hal ini. Kalau mau ke sana bareng sama saya aja. Kebetulan saya juga mau ke sana. Takut keburu selesai akadnya. Ajak Bu Handoko. Iya, terima kasih banyak Bu. Adiaksa setuju dan dia begitu antusias ingin menyaksikan juga prosesi akad Juan sebelum terlambat. Mari, ajak Bu Handoko dan mulai melangkah. Adiaksa mengikuti dari belakang. Adiaksa berpapasan dengan sopirnya. Tepatnya jauh nggak Bu? Kalau jauh, mari kita naik mobil saja. Ajak Adiaksa. Lumayan sih, sekitar 200 meteran. Ya sudah, silakan. Kita kesananya naik mobil saya aja. Adiaksa membukakan pintu mobil untuk Bu Handoko dengan sopan. Wah, malah saya yang diajak naik mobil bagus. Ya sudah, terima kasih banyak ya Pak. Silahkan. Setelah memastikan Bu Handoko masuk, Adiaksa juga masuk ke dalam mobilnya di set depan di samping sopirnya. Adiaksa juga sangat tidak sabar ingin segera sampai di tempat acara dan berharap akan tiba sebelum prosesi ijab kabul dilaksanakan. Ngomong-ngomong, Anda ini kerabatnya Bu Nana ya? Atau kerabat mempelai pria? Tanya Bu Handoko penasaran. Adiaksa menahan jawabannya. Adiaksa harus jawab apa? Bagaimana respon Bu Handoko? Andai saja dia tahu kalau sebenarnya Adiaksa adalah papa dari mempelai prianya. Kabarnya nih, pernikahan mereka ini nggak disetujui sama orang tua si cowoknya. Sampai-sampai anak lelaki yang kabarnya anak orang kaya itu mau mengontrak di bekas rumah Bu Desi.
Awal-awal saya perhatikan anak lelaki itu kalau kesini pakai motor bagus, pakai mobil juga pernah. Tapi belakangan dia kesana kesini pakai motornya si Aci. Tapi ya namanya kalau sudah saling jatuh cinta mau bagaimana lagi? Celeteh Bu Handoko. Tentu saja Diaksa merasa sangat tersentil. Walaupun masa lalu keluarga Bu Nana itu kelam sekali, tapi sebenarnya saya salut sama mereka. Dari hidup yang bergelimang harta sampai jatuh miskin seperti sekarang, mereka nggak nyerah dan tetap menjalani hidup mulai lagi dari titik terendah. Si Aci juga gadis baik-baik, gak pernah macam-macam setahu saya. Malahan di usia yang masih muda, dia harus sanggup jadi tulang punggung keluarganya. Bu Handoko melanjutkan. Penjelasannya seolah semakin menguak profil Arsy. Benar dugaannya Diaksa. Kalau sosok Arsy itu tidak seburuk yang Liliana kira selama ini. Adiaksa merenung dan tak tahu harus merespon apa. Yang pasti, perkataan Bu Handoko serasa menampar dirinya. Yang begitu sulit untuk menyerahkan restu untuk Juan dan Arsy. Nah, itu gornya. Kan benar, rombongan mempelai pria memang sudah pada datang. Tunjuk Bu Handoko. Gedung olahraga di dekat kantor kelurahan itu memang sudah disulap menjadi area pesta yang manis dan berkesan. 3 mobil milik keluarga Zahran dan sederet motor anak-anak The Wolf sudah berderet di halaman parkirnya. Adiaksa semakin tak sabar dan begitu sepertinya berhenti, dia langsung turun dan meninggalkan Bu Handoko begitu saja. Loh, kok saya ditinggal? Kata Bu Handoko keheranan. Pasti Pak Adi nggak mau ketinggalan cara akadnya, Bu, makanya buru-buru begitu, kata sang sopir. Loh, memangnya kalau boleh tahu dia itu siapa? Itu Pak Diaksa, papanya Mas Juan. Oh, benar begitu? Bu Handoko cukup terkejut mendengar fakta itu. Ternyata kabar kalau Juan adalah anak orang kaya memang bukan sekedar isu belaka. Bu Handoko sudah bisa menilai kalau sosok Adiaksa memang bukanlah orang sembarangan. Adiaksa terus berjalan, memacu langkahnya lebih cepat dan saat ia melewati pintu utama dia menyaksikan orang-orang bersuka cita menyaksikan meja akad yang ada di depan sana. Adiaksa menahan langkah tepat di abang pintu dan mendengarkan dengan hati berkecamuk tak karuan. Saya terima nikah dan kawinnya Arsy Putri Lesmana binti Surya Lesmana almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Penghulu belum sempat bertanya kepada para saksi. Hampir semua tamu berseru sah begitu John mentaskan satu kalimat sakral itu. Sah para saksi? Tanya Pak Penghulu sekali lagi. Sah, seru anak-anak The Wolf dengan kompak sekali lagi. Alhamdulillah, Allahumma j'al hajna akda-akdan mubarak ma'asyuma wa alki bainahuma. Penghulu segera menyambut dengan doa setelah akad yang disambut dengan amin orang-orang seisi pesta. Dalam tangan yang mengadah di atas pangkuannya, Arsy tak terasa meneteskan air mata karena merasa tak percaya kalau detik itu juga ia sudah diperistri oleh Juan. Nana pun tak kuasa menahan tangis. Dia sudah melepaskan Arsy untuk Juan dan dia menyebut nama mendiang suaminya di dalam hati. Mas, lihatlah. Aci udah sah diperistri lelaki yang menjadi pilihannya. Andai kamu ada di sini, andai kamu yang menjabat tangan Nek Juan saat ini, pasti semua akan terasa semakin lengkap. Lirih Nana, dia tak bisa berhenti menangis, tapi para tetangga senantiasa menyodorkan lembaran tisu untuknya. Semua orang larut dalam keharuan, termasuk Adiaksa. Saat Adiaksa muncul, kalimat ijab sudah terucap dan kata sah sudah bergema. Sekarang Adiaksa kebingungan. Apakah dia perlu meneruskan langkahnya? Apakah kemunculannya akan mengacaukan acara yang sakral itu? Nah, sekarang ikut saya ya Nak Juan. Ucapkan kalimat ini pada Nak Arsy. Proses masih berlanjut. Pak Penghulu meminta Juan untuk mengikrarkan janji setia dan janji tanggung jawab pada Arsy. Suasana masih terpantau kondusif. Sampai Gary menyadari kehadiran Adiaksa yang hanya berdiri mematung di ambang pintu gor. Guys, bokapnya si Juan, kata Gary heboh sendiri memberitahu pada kawan-kawannya. Mana? Itu. Semua anggota The Wolf yang mendengar Gary kompak menoleh dan ikut ketar-ketir melihat kemunculan Adiaksa.
Waduh, gawat. Untung udah sah. Gimana nih? Coba kasih tahu si Zah aja, usul Hanif. Oke. Gary beranjak mendekat ke arah Zahran yang duduk di depan di kursi saksi. Gary langsung membisikkan kedatangan Yaksa pada Zahran yang begitu bersuka cita sambil menyaksikan Juan dan Arsy memandangi buku nikah mereka. Zah, ada Om Adi, bokapnya si Juan. Zahran terkejut mendengar itu. Serius? Mana? Tanya Zahran lalu mengedarkan matanya di setiap sudut ruangan pesta. Di situ, kok sekarang gak ada? Adiaksa sudah tidak ada di ambang pintu, entah kemana Adiaksa pergi. Mana? Tadi ada di sana, di dekat pintu masuk. Karena tak ingin ada hal yang buruk terjadi, Zahran pun memutuskan untuk mencari Adiaksa keluar. Bang Zah mau kemana? Tanya Shenom keheranan. Bentar ya, abang keluar dulu sebentar. Ikut, Pah. Pinta Adiaksa minta digendong oleh Zahran. Ya udah, ayo. Zahran tak bisa menolak dan membawa serta rekannya ke dalam gendongannya untuk pergi keluar untuk menyusul Adiaksa. Sini sama Om Gary aja ya, bujuk Gary pada Arkana. Aku mau beli balon yang di luar sana, Om, rengek Arkana. Iya, ayo belinya sama Om Gary ya. Akhirnya Arkana mau dibujuk oleh Gary, dengan begitu Zahran bisa lebih leluasa menyusul Adiaksa. Zahran melanjutkan langkah. Zahran melihat Adiaksa berjalan menuju ke mobil. Zahran pun mempercepat langkahnya. Om, Adiaksa spontan menoleh dan dia lantas masuk ke dalam mobil menunggu Zahran mendekat ke arahnya. Adiaksa cukup mengenali Zahran, karena di antara anggota The Wolf yang lain, John memang paling dekat pada Zahran. Zah, sapa Adiaksa. Kenapa Om gak masuk? Om sempat lihat prosesi akadnya kan? Tanya Zahran. Zahran tidak yakin, tapi Zahran merasa kalau hati Adiaksa melunak daripada Liliana. Iya, saya dengar. Sudah sah. Jawab Adiaksa dengan ekspresi wajah yang tidak bisa ditebak. Apa Om gak mau masuk? Saya malu. Bahkan saya gak diberitahu dengan hari pernikahan ini. Memangnya kalau Juan kasih tahu Om, lantas Om dan Tante akan merestui? Tanya Zahran dengan nada menyindir. Ya, Adiaksa sadar dan mengerti akan hal itu. Pasti Juan tak akan sudi memberitahu tentang tanggal hari bahagianya ini, karena akan terasa percuma kalau ujung-ujungnya tak direstui. Coba Om lihat, Juan itu sungguh-sungguh. Anak perempuan yang kalian tolak adalah anak yang baik, yang bisa membawa Juan ke arah yang lebih baik. Dia juga seorang anak yatim. Bukankah dengan mengangkat derajat anak yatim, kalian akan memanen pahala dari sana? Zahran kembali menyentil Adiaksa. Adiaksa agak tertunduk malu. Semua yang Zahran katakan adalah benar. Tapi saya ngerti kok. Mungkin Om dan Tante masih butuh waktu buat melihat pembuktian mereka. Tambah Zahran. Tapi istri saya sedang sakit sekarang, Sah. Dia drop. Dia terpukul karena sudah mengusir Juan dari rumah. Dan kami, terutama saya, belum tahu bagaimana ini bisa dimulai kembali. Oke, nanti saya sampaikan ke Juan. Tapi beri kesempatan pada Juan untuk menuntaskan hari bahagianya ini. Adiaksa mengangguk setuju. Zahran adalah negosiator yang baik dan bijak. Saya gak bisa ninggal istri saya lama-lama. Saya pamit ya. Om benar-benar gak mau masuk dulu? Mungkin enggak. Saya takut kalau kemunculan saya malah akan membuat suasana haru dan bahagia mereka terusik. Tapi karena ini sudah terjadi, saya tetap mendoakan yang terbaik buat mereka. Zahran tak menduga, tapi tentu saja dia senang mendengar itu. Ternyata memang benar dugaannya. Adiaksa sudah mulai luluh. Terima kasih banyak, Om. Tidak, Zah. Saya yang harusnya berterima kasih sama kamu. Makasih sudah menemani dan mengantar Juan hari ini. Iya, Om. Permisi. Silahkan. Zahran tidak memaksa pada Adiaksa. Doa Adiaksa sudah cukup. Adiaksa pun masuk ke dalam mobil dan sudah pamit lewat senyum pasrahnya pada Zahran. Zahran tidak beranjak sampai mobil Adiaksa berlalu dari ufuk matanya. Ada harapan yang ia rasakan dari sikap Adiaksa.
Walaupun tidak mau masuk dan menemui kedua mempelai, tapi Zara merasa kalau Adiaksa masih mungkin untuk segera ditaklukkan oleh Juan dan Archie. Kembali ke dalam pesta, semua rangkaian prosesi ijab kabul sudah selesai. Doa-doa sudah dipanjatkan dan ikrar dari Juan dan Archie juga sudah dideklarasikan. Tak lupa, mereka juga sudah mendapatkan buku nikah mereka masing-masing. Bahagia sekali rasanya. Yang menjadi puncak keharuan adalah saat Archie dan Juan sungkem meminta doa dan berterima kasih pada Nana. Yang membuat sedih adalah Archie tak bisa berhenti menangis mengingat ayahnya yang telah tiada dan tak bisa menyaksikan hari bahagianya ini. Adiaksa kembali ke dalam rumah sakit. Begitu banyak hal yang ia pikirkan. Bingung, sesal, haru bercampur menjadi satu. "Kamu dari mana, Mas?" tanya Liliana yang sedang dijaga oleh Sari dan Tantri. "Baru selesai ngurus rencana keberangkatan kita ke Kanada. Jadwalnya tidak bisa dimundurkan. Kita harus kembali tanggal 8 nanti. Semoga kamu sudah pulih ya." Jawab Adiaksa tidak mengatakan yang sebenarnya. "Menurutku Kak Lili sebaiknya tetap di sini saja. Atau Mas Adi mau ditemenin terus sama Kak Lili ya. Kalian ini kan selalu bersama. Nempel terus kayak perangko." Goda Sari bermaksud membuat suasana menjadi cair. "Aku memang gak bisa hidup tanpa istri dan anakku, Sar. Mereka sangat berharga untukku. Karena John sudah dewasa dan sudah tak bisa diatur-atur lagi, makanya kakakmu harus senantiasa menemani." Jawab Adiaksa mencoba melepaskan ketegangannya. Hal itu cukup berhasil membuat pipi Liliana menjadi merona. "So-sweet banget deh," kata Tantri. "Iya ngalah-ngalahin kita yang masih muda loh," sambung Sari. "Tapi kalau memang kamu mau di Jakarta lebih lama juga nggak apa-apa. Nanti aku atur keberangkatan kamu di waktu yang kamu inginkan," kata Adiaksa pada Liliana dengan lembut. "Lihat nanti aja ya Mas, tapi aku masih nunggu Juan datang dan kembali pada kita. Aku masih berharap kalau kita cepat-cepat terbang ke Kanada, semakin mustahil Juan akan pergi menyusul kita ke Kanada. Iya kan?" Adiaksa tersenyum miris mendengar harapan istrinya. "Anak kita sudah menikahi perempuan lain, Li. Andai kamu tahu," batin Adiaksa. "Ya, namanya anak pasti ujung-ujungnya kembali ke orang tua. Apalagi tiba-tiba milih untuk hidup serba terbatas. Sementara Juan itu sudah biasa hidup serbada bersama kalian. Cintanya sekarang cuma nafsu aja kok. Aku yakin, Kak. Secepatnya Juan akan pulang memohon untuk diterima lagi pada kalian," kata Sari dengan gaya julid khasnya. Tantri hanya mencebik. Tantri sangat tidak suka dengan pemikiran Sari. "Itu juga kok yang aku pikirkan. John sudah menyerahkan motor kesayangannya. Dia juga sudah menyerahkan kredit cardnya. Kami pun menyetop jatah bulanannya. Dia bisa apa? Aku cuma mau tahu sejauh mana John bisa melangkah tanpa sokongan dari aku dan Mas Adi." Liliana begitu yakin kalau firasatnya berkata lain. Tantri malah semakin simpati pada John dan Archie. Tantri tidak setuju dengan pemikiran kakaknya sendiri. Tok-tok, permisi. Ada yang mengetuk pintu lalu membukakan pintu dengan perlahan. "Anna?" sapa Liliana dengan sumringah. Ternyata yang datang adalah Anna dengan sekeranjang buah sebagai buah tangannya. "Tante, ya ampun, Tante kenapa?" Begitu dengar kabar Tante masuk rumah sakit, aku kaget loh. Anna menunjukkan rasa empati yang sangat dalam membuat Liliana terharu. "Bukan sakit yang sangat serius kok sayang, cuma butuh istirahat beberapa hari aja," jawab Liliana. "Hai Om, Tante, Sari, Tante Tantri." Anna memberi salam pada semua orang. Sikap Anna yang sopan dan manis memang sangat mudah membuat orang terkesan. "Wah, ini calon mantu idaman," kata Sari. "Ah, Tante." Anna tersipu sampai pipinya merona. "Kan, kalian lihat sendiri, Anna jauh lebih baik dari siapapun. Ini sebabnya kenapa aku yakin kalau Anna lah yang paling pantas buat bersanding dengan Juan, berada di tengah-tengah keluarga kita," ujar Liliana dengan bangga. Anna pun semakin percaya diri walau tidak ingin jumawa dulu.
Iya, aku juga setuju kak, sambut Sari. Tantri hanya diam, begitu juga dengan Adiaksa. Adiaksa malah semakin kepikiran, bagaimana kalau nanti Liliana tahu bahwasanya hari ini Juan sudah resmi menikahi Archie. Setelah dibuat terharu saat acara akad, sekarang suasana berubah menjadi suasana hangat, penuh sukacita. Ada yang mulai menikmati hidangan pesta dan juga yang sibuk minta berfoto dengan pengantin di pelaminan. Gaya bebas ya? Bilang cheers, gitu ya. Ujar fotografer mengarahkan anggota The Wolf yang kompak memenuhi pelaminan untuk diabadikan dalam jepretan kamera. Ada yang berdiri mengapit pengantinnya, ada juga yang duduk di depan kamera. Jumlah mereka banyak tak main-main. Siap ya? 1, 2, 3. Cheers! Kacang buncis! Setelah Hanif mulai iseng sendiri. Alhasil, foto itu menunjukkan gaya bebas ya sebenarnya karena mereka tertawa spontan dengan ujaran Hanif. Malah kacang buncis, kata Yaris kesal. Kan sama aja ujungnya cheese, cheese, cheese. Dalil Hanif. Archie terkekeh dan malah terhibur dengan celotehan anak-anak The Wolf. Bagus hasilnya, justru ketawa kalian terlihat natural dan spontan, ujar sang fotografer. Nah kan, itu semua berkat gue, kata Hanif dengan bangga. Setelah berfoto, satu persatu dari mempelai menyalami kedua mempelai sambil memberi pesan-pesan iseng yang menggoda Juan dan Archie. Jangan lupa susu telur madunya ya bro, jangan lupa loh, kata Gary. Tisu-tisu itu juga jangan lupa, lanjut Yaris. Gue gak punya wejangan, soalnya gue jomblo dan masih perjaka, kata Hanif kemudian. Bohong banget loh, suara anak The Wolf yang lain. Kacau banget lo pada. Tapi, by the way, thanks ya. Gak tahu gimana jadinya acara ini tanpa kalian, kata Juan. Selamat bertarung mengarungi kehidupan yang baru. Semangat bikin generasi baru The Wolf, biar baby boss Arkana ada temennya, kata salah satu anak The Wolf yang lainnya. Juan tersenyum geli, apalagi Archie hanya diam saja dan senyum-senyum sendiri. Cakep, ditambah cebongnya si Gary juga bentar lagi launching. Iya, tamu sudah mulai berdatangan. Wah, udah rame banget ternyata. Tamu-tamu udah pada datang. Kita cabut yuk. Iya nih, kami pamit ya bro. Oke, sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama bro. Tamu pengantar sudah mulai pulang, satu persatu udah bergantian dengan para tamu undangan yang Archie undang. Setelah pelaminan ditinggal anak-anak The Wolf, Juan dan Archie bisa santai sejenak. Juan menatap Archie dan rasanya betah sekali menyaksikan kecantikan Archie yang sekarang ini sudah benar-benar halal untuknya. Istriku yang cantik, bisik Juan benar-benar menggoda membuat Archie masih sempat merasa baper di momen itu. Ih, Bang Juan, jangan bikin aku tersipu di sini. Malu lah diliatin sama para tamu nanti. Ya nggak apa-apa, rasanya kayak mimpi ya. Iya, ini mimpi bukan sih? Ini nyata. Dan kamu benar-benar udah jadi suamiku. Ya, I'm yours and you're mine. Tegas Juan. Archie terus saja dibawa senyum-senyum sehingga membuat para tamu ikut larut dalam kebahagiaan. Kecuali Alexa dan Clara datang kompak. Bahkan mereka datang bersama dengan Safira dan Liana. Tamu-tamu itu adalah tamu yang sebenarnya tidak ikut bahagia dengan kebahagiaan Archie dan Juan. Tapi karena mereka penasaran, mereka pun menyempatkan diri untuk datang untuk memberikan kado dan ucapan selamat. Clara berat untuk melangkah, tapi Alexa tetap menyemangati. It's okay Clara, kamu masih bisa menggoda si Juan. Kamu bisa jadi high quality pelakor kalau memang kamu mau, bisik Alexa. Well sih, sejauh mana sih Juan bertahan sama istrinya? Kalau udah bosan pasti ujung-ujungnya dia akan balik lagi ke aku. Tegas Clara dengan yakin. Yuk Google, aku dukung 100% pokoknya. Begitulah kira-kira gambaran situasi pesta pernikahan Juan dan Archie. Ada banyak yang turut bahagia mendoakan yang terbaik buat mereka. Tapi rupanya tak sedikit juga yang memiliki niat yang sangat buruk.
Pesta berlangsung sampai menjelang sore, sampai tamu undangan benar-benar habis dan Zara memberikan sebuah kamar hotel gratis untuk Juan dan Arsy. Zara juga meminjamkan mobilnya agar Juan dan Arsy bisa leluasa pergi kemana-mana di malam pertama mereka nanti. Dan pesta akan segera berakhir. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.